Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Bu ini harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, daring kita kali ini akan membahas tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Pertama yang akan kita bahas adalah peran tanah bagi kehidupan. Antara lain, tempat hidup hewan dan bakteri, penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia, penyedia dan penyaring air. Kemudian berikutnya yang akan kita bahas adalah peranan organisme tanah. Di dalam tanah itu terdapat miliaran bahkan triliunan organisme atau makhluk hidup. Coba sebutkan kira-kira apa saja organisme yang dapat kalian jumpai di dalam tanah. Tentu kalian sudah mengenal beberapa organisme atau makhluk hidup yang hidupnya di dalam tanah kan? Oke anak-anak, organisme tanah pada umumnya berada di lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Nah, sekitar 80-100% aktivitas biologi yang terjadi di tanah itu dilakukan oleh jamur dan bakteri. Nah, peranan organisme dalam tanah itu yang pertama adalah sebagai dekomposer atau pengurai, yaitu menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Yang berikutnya, sebagai pereaksi kimia di dalam tanah, beberapa bakteri terlibat dalam penguraian materi organik, misalnya nitrobakter yang menguraikan organik kompleks menjadi senyawa nitrat. Kemudian yang ketiga, pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan tanah. Kemudian yang keempat, sebagai pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, maka organisme tanah ini dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Berikutnya, pemberi pengaruh tekstur tanah. Tanah itu dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Kemudian yang berikutnya, sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah itu mampu membuat pori-pori tanah, sehingga dapat menggemburkan tanah dan udara dapat masuk ke tanah, atau yang disebut dengan aerasi tanah. Nah, anak-anak, ini adalah lapisan-lapisan tanah. Jika kita iris misalnya ya, kita akan melihat beberapa lapisan tanah. Ada 4 lapisan atau 4 horizon. Yang horizon A ini di sini, ini merupakan lapisan teratas yang terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup dan zat organik. Jadi organisme yang hidup ini ada di horizon A. Kemudian yang berikutnya ini adalah horizon B, yaitu merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Kemudian yang ketiga adalah horizon C. Ini merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Dan yang terakhir ini adalah horizon D. Ini merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Yang ini paling dasar ya anak-anak. Berikutnya komponen tanah. Komponen tanah itu terdiri dari beberapa susunan. Yang pertama adalah batuan. Batuan sendiri dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Yang kedua adalah udara. Meskipun tanah berbentuk padat, tetapi sebenarnya terdapat rongga yang berisi udara. Rongga udara terbentuk karena aktivitas mikroorganisme yang berada di dalam tanah. Misalnya cacing. Cacing itu bisa membentuk rongga udara sehingga menyebabkan tanah menjadi gembur dan subur. Yang ketiga adalah humus. Humus itu adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati. Humus merupakan tanah yang mempunyai tekstur gembul dan memiliki banyak pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara.
Yang keempat ada air. Makhluk hidup yang ada di dalam tanah juga membutuhkan kelembapan tanah. Nah, kelembapan tanah ini disebabkan oleh keberadaan air di dalam tanah. Yang kelima ada mineral. Tanah dapat berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi. Di dalam kerak bumi terkandung banyak mineral, misalnya ada kalsium, kalium, kalsium, kemudian ada magnesium, dan lain sebagainya. Yang keenam ada komponen organik. Organisme tanah dapat menguraikan sisa-sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan materi organik di dalam tanah. Berikutnya ya anak-anak, upaya untuk menjaga kelestarian tanah. Yang pertama, pengelolaan tanah dengan menggunakan tanaman penutup atau yang sering kita sebut dengan reboisasi dan pengolahan tanah miring untuk mengurangi erosi atau yang disebut dengan terasiring. Yang kedua, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultural atau satu jenis tanaman. Yang keempat, daur ulang sampah yang sulit terurai, biasanya plastik ini. Demikian anak-anak, materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Kalau kalian kurang jelas, bisa bertanya lewat Google Classroom atau nanti saat pelajaran luring, atau kalian bisa membaca dari buku paket ataupun LKS-mu. Nah, sebagai tugasnya, silakan kalian kerjakan uji kompetensi dari buku paket halaman 196. Silakan kerjakan yang pilihan gandanya saja, kerjakan di buku catatan, kemudian dikumpulkan saat pelajaran luring. Oke anak-anak, Bu Ani akhiri pertemuan daring kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.